beberapa tahun yang lalu dalam di Chicago ada pertemuan Islamic Society North America. Yang paling maju paling efisien dan maju di dunia. Tapi kita ini dengan gemoy seperti ini apakah akan menjadi 8%? Ditambah lagi wapresnya yang Bapak Kufu. Bapak, pangsa pasar untuk kelas menengah ini kan tidak baik-baik saja, sehingga jika kami pelaku UMKM menyasar pasar kelas menengah, tentu dampaknya akan sangat. Ini menyangkut hubungan antara bisnis, usaha dan politik di negara Indonesia. Ada beberapa proposal yang saya masuk project gitu Pak Anies, dan selalu menjelang, kenapa ya di Indonesia tuh selalu hampir jawabannya setiap ada pemilu, pilkada dan sebagainya itu menjadikan suatu kendala yang mana untuk menunggu kabar siapa pemimpinnya. Untuk 3 penanya. Nah ini saya bagi menjadi ada 5 sesi. Ya, jadi 1 dari sebelah sana, 1 dari sebelah sini, 1 yang tengah ini, 1 yang pinggir sana, 1 yang di sini. Silahkan. Yang pinggir sana dulu. Oke. Mangga, silahkan. Singkat, padat, to the point. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan saya Nurlia, saya dari Cibubur, Pak Anies. Nurlia. Yang ingin saya tanyakan adalah kondisi ekonomi kita, ya tadi kita sudah sepakat tidak baik-baik saja. Ada pendapatan kelas menengah yang memang terancam gitu ya, untuk turun menjadi rentan miskin. Ini yang saya baca. Nah, dari teman-teman di sini UMKM, kira-kira Bapak pangsa pasar untuk kelas menengah ini kan tidak baik-baik saja, sehingga jika kami pelaku UMKM menyasar pasar kelas menengah, tentu dampaknya akan sangat buruk gitu ya, akan turun secara penjualan. Apakah ada masukan dari Bapak, kira-kira kami harus merubah gitu ya pasar kami atau bagaimana Pak? Kemudian kalau dari pihak pemerintah, kira-kira stimulus apa yang harusnya dilakukan untuk mendorong kami para pelaku UMKM dan tentunya meningkatkan daya beli kelas menengah. Terima kasih. Mau dikumpulin dulu atau Bapak jawab? 3 dikumpulin. Oke, baik. Kemudian yang ini adik itu tuh udah bukan? Belum. Ibu ini deh, ibu ini yang tengah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya saya dapat Pak. Ini saya memperjuangkan bertanya kepada Pak Anies itu sejak kemarin di Serang Pak. Di kampus Bina Bangsa. Berjuang untuk bertanya Bu? Berjuang untuk bertanya. Berjuang untuk dapat mic ini Pak. Masya Allah. Memang distribusi mic gak selalu merata Bu ya. Terima kasih, selama ini saya selalu sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Anies tentang semua hal. Ibu maaf namanya siapa? Nama saya Imro'ah Thayyibah Ibu. Siapa? Imro'ah Thayyibah, artinya wanita yang baik. Menurut ibu saya selalu kagum dengan semua pemikiran Bapak Anies yang menurut saya integral, selalu detail dan memikirkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain gitu loh. Dan saking bingungnya, saya tidak menemukan yang lain gitu ya. Cuma kemarin saya termasuk yang berduka Pak ketika Bapak tidak jadi presiden gitu ya. Semoga tahun depan doa saya setiap tahajud itu semoga Bapak Anies menjadi presiden gitu. Yang ingin saya tanyakan Bapak ya, selama ini
saya dari Banten Pak, kemarin ada pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur. Selalu dalam pemilihan saat ini saya bingung banget untuk memilih siapa yang akan saya pilih. Ketika saya suka orangnya, saya nggak suka partainya gitu loh. Kemudian dan dua-duanya akhirnya ketika tidak memilih apa dampaknya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana supaya kami sikap kami yang paling bagus gimana? Apakah golput? Apakah saya harus memilih atau bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Ibu. Nah itu yang tadi ngangkat duluan, silakan. Nama dan dari mana area tinggalnya? Oke, nama saya Devia dari Bogor. Bisa lebih keras? Nama saya Devia dari Bogor. Iya. Ini pertanyaan udah saya siapin dari rumah. Jadi gini Pak Anies, sebagai pengusaha jasa laundry, saya jasanya laundry. Jadi kami sering merasa kurang diperhatikan atau tidak dianggap penting saat bergabung dalam komunitas UMKM. Karena kami usahanya jasa. Padahal sektor jasa menurut saya nih Pak, seperti laundry juga memiliki peran signifikan ya dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Jadi apa solusi yang Bapak sarankan agar usaha jasa seperti kami bisa lebih dihargai, mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara dalam komunitas UMKM? Terima kasih. Baik, 3 dulu ya, nanti kita geser blok sana dan blok sana. Nanti saya keburu lupa pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Nurlia, Cibubur ya? Betul? Ya. Beliau tadi menyatakan bahwa pendapatan kelas menengah yang menurun itu kira-kira akan berdampak lah bagi para pelaku usaha UMKM yang target marketnya adalah golongan menengah tersebut. Kemudian pertanyaannya tadi, apa stimulus dari pemerintah ya yang bisa diharapkan untuk bisa mengatasi hal ini? Kira-kira apa itu Pak Anies? Sayang saya bukan di pemerintah sekarang Bu. Ya, tapi gini. Ya, jawaban seriusnya nih Bu ya. Gini, Bapak sekalian, ini saya ingin kita reflektif sebentar. Apa sih yang menarik dari pengusaha itu? Pengusaha itu selalu berhadapan dengan situasi yang berubah-ubah. Betul kan? Kalau birokrasi itu akan ketemu dengan situasi yang rutin kira-kira. Tapi kalau pengusaha itu ketemu dengan situasi yang berubah-ubah. Lalu apa yang membuat seseorang menjadi pengusaha yang sukses? Banyak faktor. Tapi salah satu faktornya adalah kemampuan dan kemauan untuk selalu melakukan penyesuaian ketika ada tantangan baru. Ketika situasi berubah. Ketika hal yang lama itu tidak lagi ada. Nah, disitulah kemudian kemampuan untuk memunculkan solusi baru, pendekatan baru, itu menjadi kunci. Nah, jadi saya ingin refleksikan sedikit Bu sekalian, ini semua sektor dengan ekonomi yang mengalami kontraksi seperti ini akan menyisakan mereka yang tumbang dan mereka yang survive. Pertanyaannya, yang survive yang bagaimana? Tentu ada banyak yang bisa survive kriterianya, tapi saya melihat salah satunya adalah yang cepat melakukan adaptasi, yang cepat mencari peluang baru, yang cepat mencari pasar baru, yang kemudian bahkan menciptakan pasar baru. Ini mudah dikatakan Bu, tapi susah dijalankan Bu. Betul kan? Ini kalau seminar marketing enak ngomongnya, tapi pas menjadi direktur marketing ini gimana Pak nerjemahinnya nih gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana itu bisa muncul? Usul saya Bu, jangan merenung Bu. Jangan merenung, inspirasi itu tidak datang dari meditasi Bu. Inspirasi itu datangnya dari interaksi Bu. Jadi Ibu keluar ke sana Bu, keluar lihat di mana yang menjadi, keluar lihat interaksi terus keluar. Bukan Ibu sendiri, tapi semuanya. Lalu cari feedback. Dan berikan ruang untuk, kalau Ibu punya tim 5 orang, kasih keharusan Bu.
2 hari ketemu, apa ide, apa langkah baru, interaksi, tanya sama orang. Jadi kita membuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencari terobosan-terobosan yang sedang Ibu hadapi. Dan saya rasa dihadapi oleh banyak kita. Nah, Ibu sekalian, seringkali inspirasi itu muncul dari interaksi-interaksi yang tidak terduga. Dan kemudian muncul, aha, ini hal yang baru bisa kita kerjakan. Ini terobosan yang bisa kita lakukan. Jadi saya melihat, Bu, ketika kelas menengah itu mengalami penurunan daya beli, bahkan disebut kelas menengah kita itu mengecil sekarang, ini fenomena temporer, Bu. Fenomena temporer. Kenapa kelas menengah itu cirinya terdidik? Dia ketika dikatakan kelas menengah itu mengecil, itu enggak berarti mendadak jadi tidak terdidik, Bu. Itu daya belinya saja yang mengecil. Tetapi begitu nanti perekonomian bergerak, daya belinya akan membesar lagi, kelas menengahnya membesar lagi. Karena keterdidikannya nggak hilang. Kemampuan berpikirnya nggak hilang. Kemampuan untuk melakukan A, B, C, D itu tidak hilang. Yang hilang hanya daya beli yang membuat kelas menengah itu mengecil. Nah, jadi saya usul supaya lebih banyak melakukan interaksi, buka pintu komunikasi dengan lebih banyak pihak, manfaatkan aplikasi-aplikasi ini untuk berinteraksi dengan banyak orang di mana-mana dan tukar pikiran. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu cara. Pertanyaan keduanya tadi. Sekarang, yang kedua dari Ibu Imro'ah Thaibah, wanita yang baik yang dari Serang. Busit. Tadi beliau bilang bingung memilih. Kadang saya suka orangnya, tidak suka partainya, suka partai tidak suka orang. Apakah saya golput saja? Ya. Sebaiknya gimana nih Pak Anies? Bu, Ibu punya waktu 5 tahun untuk mikirin jawabannya, Bu. Karena pilkadanya udah selesai kemarin, Bu. Jadi memang mikrofonnya sampai ke tangan Ibu terlambat, Bu. Kalau mikrofon sampainya minggu lalu saya jawab, Bu, itu, Bu. Pemilu 5 tahun lagi. Jadi masih panjang, Bu. Boleh Ibu renungkan nanti, Bu. Tapi gini. Ya, ini seriusnya nih gini. Ada yang menyebut jadilah pemilih yang rasional. Rasional itu artinya apa ya? Yang logis. Yang rasional itu artinya apa ya? Jadi kalau dikatakan pemilih rasional itu sebetulnya yang gimana ya pemilih rasional itu ya? Bijak, apalagi? Fleksibel, milih fleksibel ya. Bu, gini, rasional dari kata rasio. Artinya apa rasio itu? Perbandingan. Rasionya berapa? 2:3. Betul ya? Rasio itu artinya perbandingan. Sehingga seseorang disebut rasional, dia memilih dengan membandingkan. Nah, itu namanya rasional. Kalau ada orang milih tanpa membandingkan, nah itu namanya tidak rasional. Nah, kalau ada orang nih memilih, saya memilih dia karena orangnya cakep, cantik, menyenangkan. Rasional tidak? Rasional ya, Bu? Rasional. Lah emang buat dia yang penting penampilan gimana? Rasional itu kan dia membandingkan kan? Saya bandingkan mana yang lebih cakep, mana yang lebih cantik, itu yang saya pilih. Itu artinya makanya saya sering bilang jangan sering bilang pemilih rasional sama pemilih irasional. Yang milih karena cakep, karena cantik, karena tampilan dianggap irasional. Bukan, itu rasional juga. Yang tidak rasional itu kalau nggak bandingin, tutup mata. Pokoknya coblos. Pokoknya yang ini, mau apapun pokoknya yang ini. Nah, itu baru irasional, Bu. Nah, Ibu itu rasional sekali tadi. Saya untuk orangnya kriterianya ini, untuk partainya kriterianya ini. Kok nggak nyambung ya? Terus Ibu ketemu dilema kan? Partainya, ideologinya beda, kebijakannya beda, tapi orangnya kok baik ya? Gitu. Dilema nih, Bu. Betul kan, Bu? Nah, jadi saya usul Ibu sekalian untuk lebih sering nanti mengambil
ranking. Apa sih yang paling penting? Kalau ibu memilih untuk posisi eksekutif, maka yang paling penting adalah orangnya. Kalau mengambil untuk legislatif, maka partainya menjadi lebih bermakna. Tapi untuk eksekutif orangnya, karena dia akan bekerja sebagai eksekutif 24 jam. Jadi lihat orangnya. Jadi diurutin tuh. Orangnya dulu baru partainya. Lalu orangnya tuh dilihat apanya? Nih orangnya nih, perhatikan. 1, kompetensinya nyambung. Yang kedua, relevansi. Kompeten tapi nggak relevan gimana? Nggak nyambung. Terus yang ketiga, bermasalah atau tidak? Bermasalah apa tidak? Bermasalahnya bermasalah apa? Tidak ada manusia tidak punya masalah, Bu. Oke? Kita lihat bermasalah, ada masalah hukum atau tidak. Punya rekam jejak korupsi atau tidak. Kalau cari orang bersih, susah, Bu. Jadi makanya istilahnya saya bermasalah atau tidak bermasalah. Lalu sesudah itu tentukan pilihan orangnya. Gitu, Bu, kira-kira. Ini Ibu catat baik-baik, 5 tahun lagi Ibu pakai ya. Baik, terima kasih Pak Anies. Kemudian pertanyaan terakhir untuk sesi ini, Ibu Devia dari Bogor. Beliau ini jasanya laundry dan beliau merasa sedih karena tidak diperhatikan dalam komunitas UMKM yang beliau bergabung begitu barangkali ya. Bagaimana caranya agar bisnis jasa atau laundry ini bisa mendapat perhatian penting gitu. Mana tuh Pak? Saya lagi jadi chat GPT ini sekarang. Dapat Chat Anies. Chat Anies nih. Pertanyaannya spektrumnya luas sekali. Mana Ibu tadi yang bertanya, Bu? Ibu udah nyiapin pertanyaan dari rumah tadi, Bu ya? Ya, kalau gitu kita harus bantu ini kan, bantu publikasikan supaya laundry atau jasa itu jadi perhatian. Yang banyak itu perhatian pada yang sifatnya produksi ya. Produksi, sementara yang jasa tidak dapat perhatian. Padahal jasa itu, jasa laundry luar biasa, di sini semua nggak ada yang nggak laundry tiap hari. Ya kan? Tinggal jasanya itu in-house atau tangga. Tapi tetap aja laundry itu jasa yang harus dikerjakan. Menurut saya ini penting untuk kita dorong sama-sama dah soal jasa ini ya, supaya dapat perhatian lebih besar. Tapi Bu, intinya Bu, kalau ada mencari begini, cara yang Ibu kerjakan sekarang ini udah cara yang bagus. Ambil mikrofon dan Ibu katakan, lalu jadi perhatian. Itu Ibu udah satu langkah tuh. Jadi sekarang di ruangan ini semua sadar, iya ya, jasa laundry gak pernah dijadikan bagian utama ya dari perhatian soal mikro. Jadi semua ini tuh ngurusin mikro, habis ini masukin laundry itu Bu sebagai bagian dari perhatian utama ya. Oke, makasih Bu, thank you. Baik, terima kasih untuk Ibu Devia. Dari tadi bingkisan dari Dinai masih ada nggak ya di situ? Boleh langsung disampaikan bingkisan dari Dinai untuk yang tadi bertanya. Bisa dibantu Ibu Lia? Oke, pertanyaan. Oke, udah ada yang nunjuk tangan. Mic-nya boleh. Silakan Bapak, mungkin bisa maju sedikit ke depan. Sebutkan nama dan dari daerah mana. Terima kasih. Di mana nih berdirinya nih? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, sebenarnya ada beberapa kali kita sudah ketemu sebenarnya di pendopo maupun perpisahan gubernur. Kesempatan sekarang ini saya sebagai pengusaha dan nanti politik juga sih. Saya adalah Hendra Zon, ya, pemilik pasar timbul di Jagakarsa. Jadi dalam hal ini yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih dengan Pak Anies karena pasar kami sudah 15 tahun berdiri dan selama kita merdeka sampai tanggal 20 Oktober tahun 2022 tidak ada izin mendirikan pasar rakyat. Jadi
di Departemen Perdagangan itu nggak ada tuh item untuk mendirikan pasar rakyat. Maka saya berdiri tahun 2009 itu izinnya namanya Toko Kelontong Pasar Timbul. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih di DKI Jakarta yang mendahului adanya izin mendirikan pasar rakyat. Sejak itu di seluruh Indonesia ada. Jadi kami memang berjuang selalu selama itu, karena selama kami berdiri pasar kami memang kebetulan menjadi ikon. Pertama ikon kelurahan, ikon kecamatan, kemudian dari Ibu Airin juga memberikan pengharapan waktu menjadi wali kota Tangerang Selatan yang mengharapkan 8 pasar hibah dari Banten untuk dikonsultasikan kepada pasar Timbul karena takut diberikan kepada non-pri gitu. Jadi pasar Timbul ini dianggap sebagai yang memberikan kesempatan meningkatkan ekonomi lingkungan dari dibandingkan mall-mall ataupun pasar-pasar toko-toko serba ada milik yang lain yang malah membunuh warung-warung di sekitar. Nah, itu yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Anies atas kepemimpinan beliau. Yang kedua, saya juga kebetulan menjadi ketua dari Forum Komunikasi UMKM Republik Indonesia wilayah Jakarta. Dalam hal ini banyak ngurus koperasi. Ngurus koperasi. Ya, kan sebagai ketua Forum Komunikasi UMKM RI Jakarta. Ini sebenarnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Pasal 33 ayat 1 mengatakan bahwa perekonomian itu berdasarkan yang gotong royong, usaha yang kemudian diarahkan jadi koperasi. Masalahnya, usaha koperasi ini mewajibkan anggota untuk punya simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Yang namanya orang susah mau cari usaha, harus punya modal dulu untuk simpanan pokok, simpanan wajib. Ini kayaknya bertentangan gitu. Mau usaha tapi harus nyimpen dulu. Sementara simpanannya itu entah untuk apa. Akhirnya menjadilah terjadi di mana-mana yang namanya KUD. Ketua untung duluan. Iya kan? Jadi yang namanya simpanan itu kan harusnya bisa diminta lagi kan? Bagaimana? Sedangkan usaha yang mau dikerjakan aja belum tahu, untuk bikin legalitas saja udah keluar biaya, akhirnya uang itu kan hilang dan nggak akan bisa diminta kembali. Sementara kalau usaha itu beruntung, ada hasilnya, ya itu juga nggak bisa menutup juga karena simpanan wajibnya jalan terus gitu kan. Nah jadi saya membuat satu UMKM ini sifatnya bukan simpanan, tapi harusnya ada usaha lebih dahulu, kemudian marketingnya yang disebut koperasi, itu adalah anggota menjual barang itu, yang kemudian hasilnya menjadi simpanan atau menjadi iuran bagi kehidupan daripada organisasi, yang kemudian mereka mendapatkan SHU sepanjang usia atau sepanjang usia tersebut hidup. Tapi ini nggak bisa dicatat sebagai koperasi. Jadi ini yang harus diperbaiki mengenai undang-undang koperasi itu sendiri. Lalu koperasi seharusnya juga berfungsi sebagai media untuk bantuan pemerintah kepada rakyat. Ya, artinya koperasi itu harusnya membeli padi rakyat, bukannya menjadi penyalur pupuk yang harganya lebih mahal daripada gabah. Ya, pupuk sekarang harga petani beras itu 5.400, sementara kita membeli beras harganya 15.000, 17.000 per kilo. Ini koperasi salah asuh. Itu yang saya sampaikan, artinya. Okay. Yang ketiga terakhir, sebentar. Satu lagi. Dua dulu boleh? Oh, dua dulu boleh. Ya, nanti kebanyakan. Terakhir aja ya. Saya adalah juga ketua alumni Trisakti for Anies. Ada pertanyaan dari teman-teman adalah, ini kita gimana nih? Pak Anies sudah selesai nih. Mohon Pak Anies menjawab, apakah kita lanjut atau kita bubarkan sekarang? Itu saya kira. Sebenarnya ada dua lagi, tapi saya tahan. Oke, terima kasih. Ya, Ibu yang, ya silakan. Ada lagi? Ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Mutia dari Serang, Banten. Pertanyaan untuk Pak Anies, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak, ekonomi kita kondisi saat ini sedang lemah ya dalam kondisi sekarang. Bagaimana kita peran UMKM ingin ikut berperan dalam pengadaan akomodasi kegiatan-kegiatan yang diadakan pemerintahan? Cuman selama ini kendala teman-teman yang di lapangan ya, terutama saya kemarin masih tinggal di Jabar ya, di Depok. Itu misalnya sudah mengirim kue nih Pak Anies sebanyak berapa box gitu, itu baru di bulan kemudian. Sedangkan teman-teman itu untuk apa namanya berusaha itu kan butuh perputaran ya, perputaran apa namanya modal gitu. Nah itu katanya kebijakannya memang seperti itu, jadi harus menunggu sebulan. Yang masuk ngirim ke supermarket yang ada di Depok itu malah kondisinya sampai 3 bulan. Jadi kita produk udah dipajang, bahkan ada fee untuk apa? Untuk rak, kita bayar fee untuk rak. Nah itu dibayarnya rata-rata 3 bulan, paling cepat 2 bulan. Nah ini pihak dinas koperasinya sendiri tidak ada apa namanya perlindungan gitu ya buat kita. Lagi pas kan UMKM untuk pelatihan, untuk macam-macam, kita diundang, disuruh gitu ya. Tapi ketika sudah produk kita dipasarkan, ternyata untuk pembayaran seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan, kita harus mengadunya kemana nih untuk saat ini gitu ya Pak? Apa ke kementerian yang bersangkutan atau ke dinas terkait di kota tersebut gitu? Karena selama ini kesulitan teman-teman akhirnya ya ada yang usahanya tutup, ada yang akhirnya udahlah aku jualan depan rumah aja gitu, padahal mereka produknya sudah bagus-bagus. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan dulu ya, karena sudah selesai satu area ini, setiap sesinya sudah mendapat pertanyaan. Yang pertama, Bapak Hendra Zon, Jagakarsa ya Pak ya? Tadi saya tuh agak saru, Pasar Tiwul, Pasar Timbul atau Pasar? Oh Pasar Timbul, saya pikir tadi Pasar Tiwul. Oke, jadi tadi Pak Hendra mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya atas diberikan izin dari DKI untuk mendirikan pasar rakyat karena sebelumnya tidak ada. Terima kasih Pak Anies. Lalu yang pertanyaan berikutnya adalah mengenai masalah koperasi ya Pak ya, di mana para anggotanya belum punya usaha juga enggak, punya uang juga enggak, tapi diwajibkan untuk menyetorkan simpanan pokok wajib dan sukarela. Dan beliau berpendapat bahwa koperasi itu harusnya merupakan media bantuan pemerintah terhadap rakyat, bukan sebaliknya. Lalu apa nih yang Pak Anies bisa chat Anies bisa menjawab? Ya, gini, nomor 1 koperasi ini saya setuju pentingnya koperasi dibesarin. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara sekalian yang bisa membuat kegiatan berusaha secara bersama-sama di komunitas itu bisa tumbuh berkembang. Hari ini kita ketemu banyak sekali fenomena orang terjebak dengan urusan pinjol, betul ya Pak? Yang tadi Bapak sebutkan tadi, di mana kita harus di koperasi harus memasukkan simpanan dulu baru kemudian dapat. Nah itu saya tidak bisa masuk ke wilayah itu Pak, tidak bisa jawab, itu nanti harus mereka yang memang mengerti bylaw-nya koperasi. Tapi saya ingin sampaikan sekalian, komunitas-komunitas saya usul perbanyak membuat koperasi di kampung-kampung. Kenapa? Fenomena ini kami lihat di Jakarta, di kampung-kampung yang waktu itu kami dorong PKK, jadi kader PKK, Dasa Wisma, mendorong membuat koperasi-koperasi untuk ibu-ibu di kampung-kampung. Memang mayoritas adalah koperasinya simpan pinjam. Solusi masalah keuangan ada Pundi jawabannya. Ada Pundi itu aplikasi pinjaman online yang legal. Tidak terjebak urusan pinjol. Tapi kampung-kampung yang tidak membangun
koperasi simpan pinjam, mereka banyak terjebak dengan urusan pinjol. Nah, sementara dengan mekanisme koperasi ini, maka perlindungan itu lebih baik, kebutuhan terpenuhi, dan ada support sosial atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi koperasi atau BMT ini sama juga, Baitul Mal BMT ya, itu bisa didorong itu. Dua-duanya ini sama-sama memberikan ruang untuk bisa membuat kegiatan menyimpan bila ada tabungan, meminjam bila ada kebutuhan, itu terlayani di tingkat yang paling mikro. Jadi saya tidak bisa jawab Pak tentang aturan main di koperasi, soal itu di luar wilayah saya, tapi saya melihat di banyak tempat koperasi, dalam hal ini juga BMT, itu bisa menjadi solusi untuk menghadapi keterjebakan dalam urusan pinjol itu. Begitu Bunda. Kemudian tadi ada pertanyaan terakhir mengenai Trisakti Anies ya, kalau nggak salah ya. Itu dilanjutkan atau bagaimana Pak Anies? Nanti kita ketemu aja Pak, di luar kamera nanti kita diskusikan ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Dina Mutia dari Serang, mengenai permasalahan yang terjadi dari para UMKM yang mengadu kemana tuh Pak katanya Pak? Ini memang kadang-kadang misalnya pemerintah ini suka bukan hanya menunda, meremehkan urusan prosedur begini Bu. Jadi di pemerintahan tidak pernah ada kesulitan soal cash flow di tingkat operasional. Kalau di tingkat pimpinan ada kesulitan cash flow Bu. Saya menjadi gubernur itu merasakan betul. Ada periode-periode di mana cash flow kita itu mepet. Dan kalau udah cash flow mepet itu kita harus ke bank. Di Jakarta namanya Bank DKI. Itu seringkali kita dapat bridging. Tapi kalau seperti usaha nggak gampang tuh dapat bridging. Kita ini kalau mau dapat bridging APBD-nya harus sudah diketok. Jadi kita bisa dapat bridging tuh. Kalau lagi ada shortage. Nah, ini problemnya seringkali dari pemerintah, Bu, bukan dari yang usaha. Nah, di mana itu tergantung Ibu. Dugaan saya itu ada di pemerintah daerah. Jadi Ibu lapor ke kementerian nggak ngaruh, Bu. Yang harus dikoreksi itu di dalam namanya Badan Pengadaan Barang dan Jasa yang ada dalam pemerintahan. Kami di Jakarta membuatnya namanya katalog lokal. Dengan katalog lokal, Ibu bisa terdaftar di situ. Nah, sistem pembayarannya memungkinkan untuk dikerjakan awal dengan pola katalog lokal. Nah, mudah-mudahan Depok juga sudah mengerjakan modal katalog lokal. Serang. Oh, Ibu Serang. Mudah-mudahan di Banten juga begitu. Ini kalau nanti satu saat ada yang dengerin ini dari sisi pemerintah, bantu buatkan katalog lokal di tiap-tiap pemerintah daerah. Dengan katalog lokal itu, pengusaha-pengusaha setempat yang sudah memiliki IUMK, yang punya NPWP, kemudian bisa mendaftar dan bisa menjadi mitra pemerintah. Supaya memotong yang tengah, Bu. Biasanya nih, yang bisa mensuplai ke pemerintah itu vendor-vendor besar. Tapi vendor besar itu dapatnya dari usaha kecil-kecil. Dia cuma label aja. Ngasih bungkusnya, ngasih labelnya. Tapi produksinya dikerjakan rumahan. Nah, dengan dibuatkan, waktu itu kami lewat program Jakpreneur, maka ibu-ibu yang punya usaha rumahan itu, hasil produknya bisa dapat akses masuk ke katalog lokal. Begitu masuk ke katalog lokal, dia tidak harus lewat vendor. Vendor ini biasanya keuntungannya lebih besar daripada biaya produksinya UMKM yang kecil. Nah, dengan itu di bypass, maka keuntungan bisa lebih banyak lagi ke produsen seperti Ibu. Jadi Ibu kalau kemana lapornya, lapor sama bupatinya Bu. Lapor sama wali kotanya. Kalau wali kota, tapi kalau Ibu lapornya ke bawahnya belum tentu direspon. Ke atas kenapa? Karena ini membutuhkan perubahan kebijakan di tingkat pemimpin, ya. Baik. Apakah masih bisa one round lagi Pak? Boleh ya? Jadi satu round sebelah sana dulu. Boleh deh Bapak di depan.
Sebutkan nama dan dari daerah mana. Terima kasih. Saya ingin pemberkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi. Saya ikut Mas Dewo udah lama, Mbak Nita. Kalau ikut pengajian juga hampir tiap 2 minggu ya Mas. Izin. Ini menyangkut hubungan antara bisnis, usaha, dan politik di negara Indonesia. Ada beberapa proposal yang saya masuk project gitu Pak Anies, dan selalu menjelang, kenapa ya di Indonesia tuh selalu hampir jawabannya setiap ada pemilu, pilkada dan sebagainya itu menjadikan suatu kendala yang mana untuk menunggu kabar siapa pemimpinnya begitu. Dan ini selalu jawaban itu selalu ada entah melalui WhatsApp atau apapun. Dan produk saya ini produk kayak semacam audiovisual, dan memang itu cukup besar proyeknya. Namun masih tergantung dengan jawaban-jawaban seperti nanti tunggu pilkada dulu. Nah, sekarang udah selesai kan? Kemarin nunggu pemilihan presiden dan pelantikan dan sebagainya. Saya sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman di luar negeri. Ternyata di Amerika tuh nggak begitu katanya. Di Eropa nggak begitu. Kenapa kok di Indonesia masih selalu begitu? Itu yang saya sampai bingung pas sekarang itu. Itu, makasih banyak. Sektornya Bapak audiovisual gitu. Audiovisual nih sebenarnya lebih ke kami ini film Pak, production house. Jadi proyek-proyek. Nah, kebetulan memang tema ceritanya tentang sejarah. Saya khawatir mungkin ada hubungan karena ada sejarahnya gitu. Saya nggak tahu nih apakah ada hubungan dengan politik dan sebagainya tadi. Tapi kenapa mungkin karena tadi Indonesia kenapa selalu dikatakan negara berkembang karena mungkin mentalnya masih seperti itu. Nah kalau saya bicara dengan teman-teman di luar negeri itu nggak ada hubungannya bisnis sama politik. Ya jalan aja bisnis gitu. Gitu. Makasih. Kemudian yang di jalur tengah, Bapak, aduh banyak sekali. Boleh deh Bapak yang di depan. Banyak sekali nih Pak Anies yang bertanya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Ismail. Ya saya nostalgia sebentar dengan Pak Anies. Kita pernah ketemu beberapa tahun yang lalu dalam di Chicago. Ada pertemuan Islamic Society North America. Ya ngobrol sebentar dengan Pak Anies. ISNA. Ya ISNA. Ya. Ya, Bapak di mana waktu itu? Siapa? Bapak di mana waktu itu? Saya waktu itu di Oklahoma. Ya, Oklahoma. Saya kuliah di situ. Pak Anies di Chicago. Ya, ketemu di ISNA, ngobrol sebentar. Dan apa yang kita ngobrolkan itu sekarang misalnya soal masalah perubahan segala macam. Wah ini yang kita obrolkan dulu dengan Pak Anies ya. Timbul lagi ya. Ya moga-moga ini semua katanya ada partai perubahan segala macam. Moga-moga moga-moga ini terwujud. Kita siap bantu ya. Umur saya udah hampir 80 tapi siap bantu ya. Dan yang kedua tadi banyak yang menanyakan masalah makro. Saya coba masalah makro ini masalah pertumbuhan ekonomi kita. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi hanya 5%, akan ditingkatkan menjadi 8%. Tapi kita lihat komposisi daripada anggota kabinet kita ini gemuk gitu ya. Nah kalau kita baca, kita belajar dulu waktu kuliah tentang teori organisasi, bahwa organisasi yang efisien itu yang kecil, langsing, seperti juga pada waktu mungkin Pak Anies pernah baca bukunya si Wells ya, tentang General Electric. Bagaimana si Jack Wells ini membangun organisasi JE menjadi langsing sehingga General Electric ini menjadi perusahaan yang paling maju, paling efisien dan maju di dunia. Tapi kita ini dengan
gemoy seperti ini apakah akan menjadi 8%? Ditambah lagi wapresnya yang Papa Kufu. Jadi saya sudah 80 ini agak pesimis gitu. Tapi mungkin ada komentar dari Pak Anies bagaimana kira-kira perkembangan ini. Yes, itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu lagi. Tadi udah di depan, sekarang belakang. Itu yang paling belakang, perempuan paling belakang. Iya, Ibu yang turunin tangannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, saya Ita dari Jakarta Selatan. Dulu saya anggota Bapak di pendamping Jackpreneur Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Yang ingin saya tanyakan Pak, selama COVID usaha saya konveksi dan selama COVID kita tiara Pak. Ini pun sekarang belum bangun. Saya jadi beralih ke kuliner. Cuma pertanyaan saya, Bapak kan kemarin sempat nyapres, bergaul sama petinggi-petinggi negara. Pertanyaan saya, ada nggak sih kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan tentang fashion tuh kayak gimana? Kan karena setahu kami tuh fashion kita kan dibantai dari negara luar Pak. Nilai rupiahnya mereka lebih murah jauh banget daripada kita. Seperti tadi yang dibilang Gamis itu nilai produksi kita jadi nilai jual mereka. Gitu. Kebetulan saya pengen mengaktifkan lagi konveksi, cuman kalau kebijakan pemerintah masih memberatkan kita dari Pak Abi di Jakarta, ini pertanyaannya berkaitan antara bisnis dan politics. Kenapa kok kalau di Indonesia itu setiap akan ada pergantian tampuk kepemimpinan, itu proyek-proyek itu biasanya tertunda gitu atau tidak jelas gitu ya Pak ya. Selalu jawabannya nanti tunggu pergantian kepemimpinan gitu. Sementara kalau di negara-negara maju itu atau sebenarnya contohnya di Amerika itu tadi bisnis ya bisnis, politik is politik gitu. Jadi bisnis tetap berjalan terus regardless politiknya lagi ada kejadian yang berbeda gitu. Itu kenapa Pak? Ya, ini sih beberapa faktor mungkin ya Pak ya. Pertama cari alasan aja. Jadi dia mungkin lagi nggak mau ngerjain, tapi tidak berani ngomong nggak mau, lalu cari alasan dan alasannya adalah ini mau pilpres, ini mau pilkada yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Itu satu kemungkinan. Ini saya mencoba. Yang kedua adalah membaca kebiasaan. Apa ini kebiasaan ini? Jadi Bapak sekalian, ada kebiasaan yang kurang sehat di sini. Ketika ada pergantian kepemimpinan, maka kebijakan yang berjalan sebelumnya berpotensi diubah tanpa diperhatikan baik buruknya. Itu yang kemudian membuat orang seringkali saya tunggu dulu dah. Daripada saya sudah melakukan, nanti di tengah jalan harus berhenti. Kenapa? Kan ada kebiasaan itu. Kebiasaan mengganti orang, kebiasaan mengganti program walaupun baik. Walaupun baik, hanya diberhentikan. Bapak Ibu lihat tuh Kampung Bayam, kurang menderita apa coba itu. Ini yang paling terlihat tuh penderitaan. Banyak lagi. Ini contoh. Sementara sebenarnya dalam sebuah pemerintahan itu yang diperlukan adalah kepastian hukum. Kepastian hukum itu salah satunya adalah kalau sudah diputuskan oleh pejabat sebelumnya, itu bukan diputuskan oleh orang, itu diputuskan oleh menteri, oleh gubernur, oleh wali kota, bukan oleh si A, si B, si C. Maka itu namanya keputusan gubernur. Apakah gubernur pernah ganti? Nggak pernah ya, gubernur tetap, ya itu terus gubernur tuh, gubernur orangnya ganti. Gubernurnya enggak. Jadi kalau ada tanda tangan gubernur, tanda tangan wali kota, tanda tangan bupati, pada program yang dibiayai, ya itu program itu berjalan walaupun orangnya ganti. Lah kalau ada perusahaan punya perjanjian, CEO-nya ganti, terus perjanjiannya batal. Ya tidak lah, karena itu kan antar institusi. Nah, kebiasaan ini ada Pak di birokrasi, membuat birokrasi kita jadinya yang ada kira-kira kaitannya dengan kebijakan pemimpin, tunggu dulu dah, daripada di tengah
diganti. Nah, di negara-negara demokrasi yang sudah maju itu sudah tidak ada begitu, Pak. Mereka sudah tidak khawatir. Karena tidak ada kebiasaan itu, maka mereka berani ambil keputusan. Kalau baik ya dijalankan. Siapapun nanti yang menjadi pemimpin karena sudah ada kebiasaan itu. Itu ya, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya atau concern sebenarnya nih dari Bapak Chandra Ismail ya. Beliau tadi mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan hanya 5% dan target pemerintah adalah 8% ya Pak ya. Dan beliau concern mengingat komposisi kabinet yang gemuk sekarang ini. Karena berdasarkan teori organisasi efisien itu organisasi yang slim. Contohnya adalah Jack Welch yang membangun General Electric. Dengan organisasinya yang slim, maka kita tahu GE adalah company yang luar biasa besar, mendunia ya. Dan gimana nih Pak Anies, your comment on this? Pak Ismail, senang sekali bisa ketemu. Karena itu kalau di ISNA itu berarti awal 2000-an ya Pak ya. 2000-an. Saya kebetulan ikut aktif juga, jadi setiap kali di ISNA itu adalah pertemuan masyarakat muslim se-Amerika Utara. Islamic Society of North America. Itu bertemunya di Chicago karena lokasinya di tengah. Dan semua orang dari mana-mana itu berkumpul. Itu Bapak Ibu sekalian, ini saya cerita sedikit boleh ya? Ini cerita zaman di pengasingan dulu nih Bu Nita. Waktu kami di sana itu, kami itu kalau menjadwalkan pertemuan ISNA itu seluruh bangsa. Ya Indonesia ada, Pakistan, India, Timur Tengah, semua bangsa. Kalau IMSA itu hanya Indonesia, Indonesian Muslim Student Association. Itu kita sudah menjadwalkan tuh berbulan-bulan sebelumnya. Karena pesan hotel, pesan tiket, pesan sewa mobil. Itu pertemuan di mana kita merasakan silaturahmi masif. Yang bertemu tuh puluhan ribu Bapak Ibu. Jadi itu kayak seperti umroh kecil di sana itu. Seperti haji kecil. Di sini kan kita seperti sebentar-sebentar ada maulud, sebentar-sebentar ada haul. Kan kita ketemu dengan jamaah begitu besar, bukan? Kalau tidak ada itu, maka kita yang masalah besar tuh pada saat apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Kalau tidak, nggak ada yang besar-besar itu. Nah dengan ada acara-acara begitu kita kumpul, nah di sana itu modelnya begitu Bu. Ada setahun sekali, benar Pak ya? Dan itu dari mana-mana datang. Makanya tadi saya tanya beliau dari mana, dari Oklahoma. Itu berarti kalau naik mobil itu kira-kira 20 jam lebih untuk sampai lokasi. Betul ya Pak ya? Itu Bapak 5 jam. Berapa? 5 jam. Jadi beliau ini Bapak sekalian datang di kegiatan, nah kami tersambungkan. Di Chicago ini unik Pak, kalau Idul Fitri, kebetulan musimnya dingin. Idul Fitri, Idul Adha itu kan sholatnya di lapangan ya. Nah kalau saat di lapangan musimnya salju gimana Bapak Ibu? Ndrodok Bapak ya. Jadi sewa ruangan dalam ruangan. Saya mau cerita nih, betapa sewa satu tempat tapi kapasitasnya cuma 10.000. Yang mau sholat 60.000 orang. Akhirnya gimana? Gantian. Masuk dari utara 10.000, keluar dari selatan. Terus menentukannya gimana? Nah ini tiket parkir. Jadi kita semua yang mau ikut sholat itu beli tiket parkir online. Tiket parkirnya ada jamnya. Nah jam itu menentukan masuknya ikut sholat yang jam berapa? 6 kali shift sholatnya. 6 kali shift sholat. Sekali 10.000, 10.000, 10.000, dan itu gantian antri parkirnya itu. Karena musim dingin tempatnya di dalam stadion indoor. Tapi sekalian kita baru merasakan yang namanya ukhuwah Islamiyah di dalam masyarakat minoritas itu ketika kita berada di sana. Dan itu yang membuat kita bisa menghargai betapa pentingnya melindungi minoritas. Cuman waktu itu minoritasnya Islam karena berada di Amerika. Karena itulah kenapa kita harus bersikap adil. Berapapun besarnya ukuran. Kalau tidak bersikap adil, nggak bisa itu kita dapat tempat seperti itu. Betul tidak Pak? Jadi ini pengalaman yang kita alami. Nah sekarang kembali pada pertanyaan Pak Ismail tadi. Soal bagaimana kita ya kabinet yang jumlahnya besar. Jadi begini Pak, kalau saya menangkapnya, sebenarnya ukurannya nampaknya tidak berubah, tapi portofolionya dikecilkan Pak. Jadi kalau lihat Kementerian Pendidikan misalnya, dibelah dua, menjadi Kementerian Pendidikan, lalu Kementerian Pendidikan
dasar. Lalu ada Kementerian Pendidikan Tinggi. Orang di dalamnya nggak nambah, tapi portofolio per menterinya dikecilin. Hanya urusan kebudayaan, hanya urusan pendidikan dasar dan menengah, hanya urusan pendidikan tinggi, hanya urusan birokrasi. Sehingga yang sebenarnya yang menjadi lebih besar tanggung jawabnya siapa? Yang menjadi koordinasi itu menjadi lebih rumit. Kalau dulu mengendalikan 30 orang, kalau sekarang mungkin mengendalikannya 50 orang. Tetapi secara ukuran sendiri belum terlihat ada pembesaran. Nah, apakah ini baik atau tidak baik? Nah, ini harus ditunggu, Pak. Harus ditunggu pada apa? Pada level eksekusi. Apabila Kementerian Kebudayaan sekarang khusus ditangani satu orang dan ternyata menghasilkan program-program kebudayaan yang lebih terkonsentrasi, berarti hasilnya menjadi baik. Pendidikan dasar dan menengah diurus satu orang dan kemudian ternyata itu munculkan, itu masih menjadi lebih baik. Kemudian pendidikan tinggi khusus satu menteri. Jadi secara desain itu bisa pro kon, Pak. Bisa pro kon. Tetapi nanti penilaiannya apa? Sesudah eksekusi. Jadi kita give them benefit of the doubt, Pak, hari ini. Bagaimana kita beri ruang, apa benefit of the doubt itu husnudon dulu kita. Husnudon dulu kita, berikan ruang. Seperti apa? Nanti dalam perjalanan besok. Tapi yang tadi Bapak sampaikan tentang organisasi yang slim untuk korporasi, saya rasa itu tepat, Pak. Untuk korporasi, yang penting adalah efektivitas, efisiensi. Efektivitas, efisiensi. Kalau untuk di pemerintahan, yang penting adalah seluruh perencanaan tereksekusi. Dan dalam pemerintahan tidak ada untung dan rugi. Kalau korporasi ada untung dan pemerintah tidak ngitung untung dan rugi. Pemerintah itu menghitungnya bermanfaat atau tidak bermanfaat. Dan itu kemudian terkait dengan urusan ini. Makanya mungkin, Pak, di dalam jangka panjang kita melihat urusan yang dikelola pemerintah makin hari makin kecil. Secara relatif swasta yang makin besar. Sehingga ke depan ukuran pemerintah akan makin kecil. Bukan berarti portofolionya makin kecil, tapi urusannya makin kecil ukuran pemerintahnya. Jadi itu tren ke depannya. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang dibuat portofolio tiap orang lebih sedikit, maka bisa ditangani lebih baik, mudah-mudahan. Kita tunggu aja dulu, Pak. Kita tunggu ya, gitu, Pak ya. Masya Allah ya Pak Anies ya, ini luar biasa. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir dari chef yang ini adalah Ibu Ita Jaksel yang bisnisnya konveksi, yang saat COVID gulung tikar begitu, dan sampai sekarang belum bangun kembali lalu shifting ke bisnis kuliner. Beliau bertanya, ada nggak sih kebijakan pemerintah untuk industri fashion 5 tahun ke depan yang akan memberikan motivasi mungkin bagi beliau untuk kembali lagi ke bisnis konveksi, Bapak? Kalau boleh usul, Bu Ita, mungkin ya ada kegiatan mengundang, karena sekarang ada sektor tersendiri kan terkait industri kreatif. Sekarang ini karena banyak kementerian ya nggak hafal ya kita. Jadi ada badannya, ada itu. Ya. Nah, yang kedua adalah Kementerian Perdagangan. Yang terkait seperti yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana barang-barang dari luar negeri masuk ke kita, harga jualnya sama dengan harga produksi kita. Sehingga kita nggak bisa bersaing dengan mereka. Itu dengan Kementerian Perdagangan. Nah, saya berpandangan, Bu, kita harus membuat kebijakan yang memberi ruang bagi industri mikro dan kecil kita tumbuh. Jangan mengalah dengan keinginan dari pelaku-pelaku bisnis di luar untuk masuk ke pasar kita di sektor yang membuat kita kalah. Di sisi lain, kita harus meningkatkan kualitas, kita harus meningkatkan pelayanan, sehingga pasar domestik puas dengan produk-produk dalam negeri. Karena kalau tidak, yang kesian adalah konsumen dalam negeri.
Jadi kita harus membuat keseimbangan di situ. Ibu terima kasih sudah membantu di Jakpreneur sebagai pendamping. Mudah-mudahan yang Ibu dampingi semua usahanya maju dan usaha Ibu juga yang sempat tiarap habis ini bisa berdiri, berjalan dan berlari ya. Baik, sekarang yang sebelah sana cuma satu. Oke, Bapak. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih untuk Bapak Dewo yang mengadakan acara seperti ini, sehingga pada saat ini saya mampu hadir karena izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Bapak Ibu sekalian, orang-orang penting yang ingin membangun Indonesia tentunya. Perkenalkan, nama saya Hardi Maskur, saya dari Bekasi. Saya ingin bertanya Pak Anies, sebetulnya pada saat Bapak Anies mencalonkan diri sebagai presiden, tentunya sudah banyak program-program yang direncanakan untuk membangun negeri, dan salah satunya adalah program-program yang direncanakan untuk mengembangkan UMKM. Nah, untuk saat ini kan Bapak Anies sebagai orang bebas tentunya, yang tidak terkait dengan kepemerintahan. Untuk 5 tahun depan ini, apakah program Bapak Anies ini bisa untuk mengembangkan UMKM sehingga kita mampu lagi bersaing dengan produk-produk asing? Di situ aja saya untuk meminta gitu ke Bapak Anies, apa program-program Bapak Anies untuk membangun lagi UMKM di negeri ini agar mampu lebih baik bersaing dengan produk asing. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan terakhir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dapat kesempatan bertanya lagi nih. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya dapat kesempatan bertanya sama Pak Anies. Ini saya Nia dari Serang. Kebetulan ini Pak Anies hubungannya dengan HGB tentang ruko. Saya kebetulan punya ruko di Serang dan HGB-nya itu habis di 2021. Nah, selama dari 2019 sampai dengan 2023 itu tidak ada kejelasan dari pemerintah daerah untuk memperpanjang HGB-nya. Kita belum ada info dan baru ada info di akhir tahun 2023. Nah, selama itu ruko itu kosong karena memang kondisinya COVID juga, kita usaha juga sedang tidak baik-baik saja dan saat itu memang kondisinya susah sekali gitu Pak untuk usaha itu. Jadi kami kosongkan. Nah, pada saat 2023 kita ditawarkan, kita untuk kerjasama dan sebagainya. Dan di 2024 ini saya jalankan usaha itu dengan membuka kedai makan. Nah, tapi ternyata perpanjangan itu tetap dari 2021 katanya untuk pembayaran HGB-nya dan itu dibayarkan per tahun. Nah, yang jadi masalahnya itu Pak, perpanjangan itu seperti dipersulit, sementara saya sudah berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah daerahnya, sudah berusaha juga kita untuk membayar HGB-nya, tapi katanya memang tetap harus penuh dibayarkan haknya dari 2021 sampai dengan saya menempati ini di 2025. Sementara usaha saya berjalan UMKM yang mungkin keuntungannya tidak seperti itu. Nah, ini pertanyaannya Pak Anies, apakah kan Pak Anies pernah jadi gubernur di Jakarta gitu. Apakah memang ada kebijakan seperti itu untuk HGB, perpanjangan HGB Pak?
Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung, mohon maaf Ibu, pertanyaannya sudah habis ya karena Pak Anies ada kegiatan lain. Tadi yang bertanya adalah Pak Hardi Maskor dari Bekasi. Saat Pak Anies merencanakan menjadi presiden, tentunya Bapak banyak memiliki program-program, ya, diantaranya mungkin UMKM. Nah, untuk 5 tahun ke depan sebagai warga bebas nih Bapak katanya, apakah ada program-program yang bisa dijalankan, Pak? Yang program UMKM. Kan waktu Bapak mau nyalon jadi presiden, Bapak banyak tuh program-program. Oke, saya jawab gini. Apa nih yang bisa dijalankan? Ya, memang Pak, dengan tanda tangan tidak berada di tangan kami, tapi yang lain, maka program itu tidak bisa dititipkan, Pak. Ya, walaupun ketika masa transisi, tim kami juga diundang oleh tim Pak Prabowo untuk berdiskusi tentang agenda-agenda yang kemarin kami bawa dalam kampanye yang dipandang sejalan dengan program mereka. Jadi saya belum tahu nanti Pak yang mana yang dipakai, mana yang tidak. Tapi kami sendiri berencana untuk membuat kegiatan bersama, nanti mudah-mudahan termasuk di bidang UMKM supaya ada dukungan bersama. Nanti persisnya sesudah programnya jadi saja Pak. Insya Allah itu jadi perhatian kita ya. Baik. Kemudian yang terakhir pertanyaan dari Ibu Nia di Serang. Ini adalah unek-unek HGB beliau ya? punya HGB. Nah mungkin karena Pak Anies bisa. Gini Bu, kalau di Jakarta nggak ada masalah itu, jadi saya nggak bisa berkomentar banyak nih tentang apa situasi yang Ibu alami di Serang ya. Jadi kami ini Bu, kalau ketika bertugas di Jakarta atau bertugas di kementerian itu jelaskan kepada jajaran nilai yang harus dipegang. Karena kita tidak mungkin bisa menjawab semua pertanyaan, Bu. Pertanyaan urusan pasar tadi nih, pasar yang diceritakan pasar timbul, ada kebijakan soal industri mikro, ada zonasi, itu banyak sekali. Tapi para kepala-kepala dinas, kepala badan harus tahu gubernurnya nilai yang dipegang apa. Sehingga ketika dia memutuskan mengizinkan pasar timbul atau tidak, karena dia tahu pegangannya apa. Itu namanya values, Bu. Values yang saya tegaskan harus ada di dalam pemerintah adalah values keadilan, kesetaraan, keberpihakan kepada yang kecil. Jadi kalau membuat kebijakan harus begitu. Jadi nanti ketika membuat kebijakan, mengizinkan pasar timbul misalnya, itu ketika bikin pasar timbul nggak tanya dulu sama gubernur, Pak perlu nggak saya izinkan? Enggak, udah dikerjain aja. Dan kalau ditegur, dia akan jawab, Pak kan filosofi Bapak ini kan? Saya jawab sesuai filosofi Bapak. Kenapa? Karena di dalam sebuah urusan pemerintahan itu ada puluhan ribu urusan, Bu. Tidak mungkin pimpinan itu memberikan satu-satu gitu, nggak mungkin. Tapi harus memberikan namanya values. Values itu yang kemudian jadi pegangan oleh semua kepala-kepala dalam mengambil. Nah kalau pemimpin tidak memberikan values, yang di bawah nggak berani ambil keputusan, takut salah. Dasarnya apa? Nggak punya value-nya. Nah ujungnya apa? Ujungnya tidak ada kebijakan. Akhirnya ngambang. Kenapa ngambang? Karena takut nanti kalau ditanya ya kalau benar, kalau salah. Itulah sebabnya, ini Bapak Ibu sekalian, sekarang lagi bangun usaha nih. Mudah-mudahan usaha Bapak Ibu makin besar. Kalau Ibu Bapak memimpin 20 orang, ini saya sering sampaikan. Memimpin 20 orang, usaha Bapak 10 orang, maka setiap orang Bapak Ibu kasih tugas. Nih si A ini tugasnya, si B ini, si C ini, bisa tuh 10 orang. Nanti kalau usaha Bapak Ibu udah pegawainya 100 orang gimana? Masih bisa ngasih tugas satu-satu? Udah nggak bisa. Harus bikin namanya struktur organisasi, harus bikin pembagian tugas, harus bikin SOP, betul tidak? Harus bikin target, lalu nanti tiap-tiap bagian, tiap-tiap unit nanti mengerjakan. Itu kalau 100 orang.
Kalau nanti usaha ibu jadi 100.000 orang gimana coba? Amin. Mau nggak 100.000 pegawainya? Nah, kalau Bapak Ibu 100.000 masih bisa nggak ngasih tugas tiap orang satu-satu? Nggak bisa. Masih bisa nggak ngasih tugas satu orang bikin struktur? Nggak bisa. Kalau udah 100.000, Ibu Bapak mimpin pakai namanya nilai. Yang dipegang oleh pimpinan 100 orang. Yang dipegang oleh pimpinan 10 orang. Bayangkan, saya mimpin DKI Jakarta, pegawainya 200.000, rakyatnya 11 juta. Apalagi Bapak Ibu mengklaim sebagai pengusaha Muslim, pengusaha solehah, nilainya harus tegas di situ. Apa yang menjadi pembeda di sini, ya? Oke. Boleh satu lagi Pak? Boleh. Katanya Ibu ini sudah sangat ingin sekali bertanya kepada Bapak. Sampai galau saya nangis tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anies, yang saya dan kita semua cintai, saya termasuk pendukung yang sangat luar biasa mendukung beliau. Sama sempat kecewa, sempat sedih saat Bapak kemarin gugur, tapi dalam hati tetap Bapak Anies tetap di hati sampai kapanpun. Baik Bapak, perkenalkan, nama saya Inka Janviarena, usia 34 tahun, dari Serang, Banten, asli Tasikmalaya. Saya pelaku bisnis mikro, saya bergerak di bidang parfum, jadi saya punya produksi home industry yang sudah beranjak, berkembang menjadi semi automatic, ya punya pabrik kecil-kecilan, gitu kan. Ya, tantangannya begitu besar Pak, karena dari pemerintah itu saat kita merintis terutama UMKM Indonesia ini tidak didampingi, tidak dimodali. Saya hanya modal 500.000 Pak saat itu, ya kan. Seiring berjalannya waktu semakin sini semakin besar, mulailah Pak dilirik sama orang-orang pemerintahan terutama orang pajak Pak. Ya, sedangkan bahan baku yang saya beli itu import Pak. Belum lagi ada pajak pembelian, nanti ada pajak penjualan juga, itu sangat berat buat kami ya Pak ya, selaku pelaku UMKM mikro ini. Nah, sedangkan tadi pemerintah sedang menggalakkan harus mencari pemasukan ya, dari mungkin dari warganya juga nih, dari masyarakat Indonesia dengan adanya pajak tadi gitu kan. Bagaimana caranya mensikapi dan mempertahankan bisnis yang ada untuk kita semua para UMKM Indonesia maju ya kan, dengan keterbatasan modal gitu kan. Sekarang dituntut oleh pemerintah harus bayar pajak yang tahun depan besok nih akan naik 12% gitu kan. Bagaimana Pak caranya mensikapi? Kalau tidak dibayar itu akan menjadi bulan-bulanan Pak, akan terus disorot Pak. Ketika kita bayarnya kurang, itu akan terus ditagih. Yang 2021 dibuka lagi Pak. Tidak tuntas-tuntas. Kalau misalnya tidak bayar 100%, pasti akan menjadi makanan empuk yang terus diincar Pak. Seperti itu yang saya rasakan. Dan kalau misalnya ada kurang bayar gitu kan, kita mikir kalau dibayar 100% gaji karyawan gimana? Marginnya nipis, bahan baku naik, dolar naik Pak. Saya bingung Pak, seperti apa harus mensikapi fenomena ini? Mohon arahannya seperti itu Pak Anies. Mohon maaf atas waktunya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu karyawannya berapa Bu? Masya Allah. Luar biasa. Ibu karyawannya 150. Mudah-mudahan makin maju Bu. Nanti kalau ketemu lagi jawabnya karyawan udah 1000 Pak. Gitu. Ya, Masya Allah. Ibu tinggal di Tasik? Ini luar biasa, dari usaha yang sangat mikro sekarang sudah punya karyawan 150, luar biasa Bu. Mudah-mudahan Ibu dimudahkan urusannya, dilipat gandakan rezekinya Bu ya. Ini nanti saya harusnya Mas Dewon yang jawab tantangan bagaimana mengolah itu.
saya tidak punya pengalaman teknisnya Bu, mengelola itu. Tapi saya berharap apa yang Ibu katakan ini kan direkam nih. Ini bisa menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan. Ya, kadang-kadang ini keluhan banyak orang. Di saat sedang sulit-sulitnya merintis usaha, pemerintah tidak hadir. Di saat usaha sudah maju, pemerintah hadir lewat pajak. Cepet bener datangnya tuh. Terus datang, lu di mana aja kemarin? Kita lagi susah-susahnya nyari usaha, cari modal, BUMN nggak datang. Tapi begitu sudah maju, datang ambil pajak. Dan selalu pengusaha itu punya pandangan begini, kami itu juga mau taat pajak Pak, bukan nggak mau taat pajak. Betul kan Bu? Nah, jadi ini satu persoalan yang harus jadi perhatian. Kami sendiri Bu memandang sudah saatnya itu ada transparansi di dalam urusan pajak kita. Karena itulah kenapa kemarin kita membayangkan ini disebut sebagai badan penerimaan negara di luar Kementerian Keuangan sebagai sebuah badan tersendiri yang di situ dilakukan reformasi khususnya terkait dengan proses pemungutan pajak. Karena kami merasakan di Jakarta itu ketika proses transaksi dilakukan secara digital dan pembayaran pajak dilakukan secara digital, maka pemerintah dan pengusaha bisa ngobrol. Nih, kami ketemu dengan situasi. Pengusahanya bilang, Pak, pajaknya jangan langsung dipotongnya boleh sekarang, catatannya, tapi dibayarnya jangan sekarang dong. Kami membutuhkan dananya itu untuk memutar. Jadi apa yang terjadi? Pencatatannya dilakukan ketika dengan digitalisasi itu. Pada saat orang bayar, pada saat itu juga dengan payment gateway yang terintegrasi, tercatat berapa persen yang harus jadi pajak, berapa persen yang masuk ke tangan pengusaha. Tetapi pembayarannya dan penagihannya ada yang minta 2 bulan, ada yang minta 3 bulan. Jadi fair aja. Tidak kemudian segalanya serba harus dilakukan sekarang pas lagi petugas datang. Nah, menurut saya ke depan digitalisasi ini akan membantu sekali, termasuk di level mikro. Tujuannya juga tidak menjadi objek peras-memeras, objek abuse dari petugas, dan juga objek manipulasi dari pengusaha, karena nggak semua pengusaha juga jujur Bu, betul kan? Nah, jadi saya melihat transparansi itu menjadi salah satu kunci dan salah satunya dengan media digital. Tapi perhatian ini menurut saya harus jadi perhatian pemerintah. Persoalannya harus jadi perhatian pemerintah baru. Bahwa pengusaha harus dibantu untuk bangkit. Jangan sampai pengusaha malah di fase, Ibu ini kan fase menjelang take off nih, menjadi besar gitu. Itu harus didorong, jangan sampai malah terbebani dengan urusan-urusan seperti ini. Nanti mudah-mudahan kalau Ibu bergabung dalam komunitas pengusaha yang memiliki persoalan-persoalan serupa, mungkin bisa saling tukar pengalaman. Dan bagi negara, marilah kita melihat pengusaha itu sebagai pendorong kemajuan kesejahteraan. Dapatkan kesempatan pengusaha untuk tumbuh berkembang, nanti toh ujungnya mereka akan bayar pajak. Dengan pajak nanti ada pendapatan negara yang lebih baik. Gitu ya Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Anies jawabannya.